Baik, salam jumpa kembali Bapak Ibu pembelajar sekalian. Jadi kita berjumpa dalam sesi yang sebelumnya kita bahas di sesi kedua adalah group coaching atau squad coaching. Kita kenalkan squad coaching. Jadi bagaimana mengeksekusi strategi atau goal yang sudah ditetapkan para leaders yang ada sesi satu sebelumnya, leading the way. Di sesi ketiga dan keempat ini kita akan mengenalkan apa sih yang kita perlu bangun kepada tim kita agar berkinerja atau berkolaborasi dengan positive contribution, dengan apresiasi yang kita harapkan sebagai apresiasi yang cukup dinilai sangat berdampak bagi mereka. Yang sebelumnya saya cerita tentang leaderboard sebagai strategic rewarding bagi para leaders, maka di sini adalah implementasi yang kita bisa lakukan dengan sistematis dan semoga cukup bisa dipahami untuk bisa dilakukan. Jadi ada dua hal ini, jadi a playful journey with your team. Kita akan mengenal apa saja sih yang kita perlu lakukan untuk memberikan reward and recognition bagi mereka yang telah mencapai perubahan-perubahan yang kita anggap sebagai perubahan yang perlu diapresiasi dan menjadi perubahan yang inspiring bagi seluruh tim yang ada di organisasi. Kemudian sesi keempat kita melihat bagaimana kita hidup dengan company culture yang sudah kita bangun, yang sudah kita set dengan strategi yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan bagaimana menghidupkan ini setiap saat. Ada dua hal di situ yang kita akan coba bahas bersama di video ini, jadi tentang reward and recognition. Kemudian ada pilar recognition. Apa sih yang ada di dalam recognition yang diharapkan sangat berdampak pada organisasi atau pada setiap individu. Hal yang paling sederhana yang kita bisa lakukan waktu demi waktu, seperti halnya umpan balik yang bersifat continuous feedback di feed forward exercise yang sudah kita kenalkan sebelumnya, maka ini juga bisa jadi pilihan dengan memberikan sandwich feedback atau umpan balik yang sifatnya apresiatif terhadap dukungan yang diperlukan dalam setiap tahapan perubahan individu ataupun tim yang ada di organisasi kita. Jadi mulai dengan komplimen, jadi kita perlu mengapresiasi setiap saat ketika ada pencapaian yang sudah bisa dilakukan baik itu tim atau individu yang ada di organisasi kita. Kemudian ada tahapan yang dinamakan coaching atau coach, di mana di tengah-tengah ini adalah yang biasanya berisi daging begitu kalau di sandwich. Di tahapan coaching ini adalah di mana kita perlu menanyakan apa hal yang pendukung, kemudian potensi yang bisa digali, dan hal-hal yang sifatnya projected dalam kinerja yang kita bisa capai di tahapan berikutnya. Jadi untuk ke tahapan coaching ini kita perlu lakukan sedikit pertanyaan, karena dengan begitu kita akan mengencourage, mendorong mereka untuk melakukan penggalian potensi diri mereka masing-masing. Kemudian ditutup dengan encourage, tahapan dukungan, dengan apapun yang sudah dinyatakan di proses di tengah, di coach gitu. Maka kita bisa memberikan dukungan-dukungan yang sesuai untuk mencapai apa yang ingin diharapkan atau ditargetkan di tahapan yang kedua. So jadi awali dengan komplimen, teruslah mengapresiasi apapun progres positif atau positive contribution mereka terhadap perubahan yang ada di tim Anda, di tim perubahan Anda. Kemudian berikan
pandangan, kemudian berikan dorongan yang kiranya Anda bisa gali selama proses-proses Anda mengapresiasi mereka. Kemudian jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan, baik itu teknis skill maupun sifatnya motivasi, sehingga mereka merasa bahwa setiap hal yang mereka lakukan adalah hal yang penting bagi seluruh kinerja tim atau organisasi. Reward dan recognition yang saya kenalkan di sini adalah reward dan recognition yang bisa menginspirasi tindakan dan menginfluence rekan lain untuk selalu melihat hal-hal yang positif yang bisa dilakukan selama mereka melakukan perubahan di tim mereka. Jadi sifatnya sangat global begitu, komprehensif, dengan melihat keseluruhan aspek yang ada dalam pemberian reward and recognition. Jadi dengan adanya reward and recognition ini harapannya adalah targetnya adalah secara strategis memberikan inspirasi bagi yang lain, kemudian juga memberikan pengaruh positif, influence positively influence kepada timnya. Jadi mereka akan lahirlah sosok-sosok model-model atau role model yang akhirnya lahir dari tahapan perubahan ini, dan kita bisa lihat banyak orang akan sangat mampu menggali potensi mereka masing-masing melalui eksplorasi diri dan eksplorasi potensi yang ada. Baik, jadi reward and recognition adalah hal yang penting, maka perlu kita melihat sebagai subjek yang kita perlu dapatkan dari umpan balik para rekan-rekan yang terlibat dalam tim perubahan ataupun keseluruhan karyawan. Jadi reward and recognition seperti apa sih yang ingin kita berikan kepada mereka, atau apa harapan dari mereka yang kita bisa wujudkan bersama-sama. So define your goal. Jadi memastikan bahwa Anda perlu melakukan survei yang cukup mewakili begitu agar tetap tepat sasaran kepada strategi yang ingin kita capai bersama-sama. Tidak hanya tentang performance, jadi selama perubahan kita tahu bahwa setiap kinerja akan terlihat di situ dengan paparan yang sudah saya sampaikan sebelumnya di leaderboard, maka setiap orang juga akan terlihat performance mereka masing-masing karena ada proses-proses coaching dan evaluasi kinerja mereka. Maka kita juga perlu menghargai setiap kinerja yang mereka hasilkan dari perubahan-perubahan yang ada di diri mereka. Jadi bukan hanya melihat kinerja itu selalu angka dan positif, tapi positif kontribusi apa sih yang bisa melahirkan inspirasi bagi yang lain. Jadi performance masuk ke dalam subjek reward and recognition yang kita bisa masukkan. Kemudian ada managers, ya mungkin kita melihat bahwa ada leader-leader yang menginspirasi untuk rekan bawahan mereka atau bahkan rekan managers yang lain, leaders yang lain. Di situ juga kita perlu lihat seperti apa sih sosok-sosok agen perubahan yang kita lihat mereka sangat kontributif dan positif, menghargai rekan bawahannya dan rekan yang lain, mampu bekerja sama dan berkolaborasi secara baik dalam proses transformasi atau perubahan. So manager juga bisa kita masukkan sebagai hal yang penting kita perlu berikan reward and recognition. Kemudian customer, jangan sampai lupa, ini adalah stakeholder kita yang paling penting. Jadi sejauh mana ini berdampak pada customer, kita juga perlu melihat. Kalau perusahaan adalah perusahaan pelayanan, maka ini akan sangat dirasakan oleh customer, terutama customer yang loyal,
apa sih perubahan yang dirasakan mereka dan bagaimana mereka merasakan perubahan ini, apakah perubahan ini sangat berdampak terhadap pelayanan mereka atau umpan balik apa yang mereka bisa berikan kepada perubahan yang ada di perusahaan atau organisasi kita. Kemudian ada value, jadi untuk rekan kerja, para leaders, seluruh tim karyawan kita, kita bisa lihat sebagai penghargaan terhadap mereka yang sangat concern, sangat peduli terhadap value yang mereka tampilkan sebagai value-value terbaik yang mereka bawakan dalam diri mereka. Jadi kalau misalnya dirasakan sangat menginspirasi, seseorang bisa mampu membawakan kompetensi value ini dengan baik, kita misalnya sangat terinspirasi oleh rekan kita saat dia membawakan nilai diri sebagai customer focus, maka kita juga perlu menghargai mereka, value mereka yang mereka bawa dalam diri mereka, kompetensi yang mereka sudah tampilkan dalam perilaku mereka. Jadi ini adalah penghargaan terhadap perilaku mereka selama proses perubahan atau behavior change yang ada dalam tahapan perubahan. Jadi Anda perlu lakukan survei dengan survei yang cukup objektif agar harapan organisasi dan harapan tim Anda sesuai dengan apa yang ingin kita capai bersama-sama. Agar seluruh proses yang ada di perubahan itu menginspirasi dan mempengaruhi satu sama lain. Ini adalah salah satu contoh peer recognition menurut informasinya. Best recognition adalah peer recognition, jadi peer to peer. Jadi kalau kita tahu bahwa salah satu rekan kerja kita sangat kontributif terhadap value tertentu, aduh kamu sangat membantu saya hari ini dengan menampilkan value diri sebagai customer focus misalnya gitu ya. Karena dalam proses melakukan pelayanan terhadap customer, saya merasa sangat didukung oleh rekan saya dan saya akan memberikan penghargaan poin dengan rewarding tertentu yang kita sudah tentukan. Jadi ini salah satu contoh platform yang kita bisa gunakan, ini namanya kalau nggak salah Slack gitu ya. Kita bisa gunakan platform-platform seperti ini untuk memberikan recognition selama masa-masa project-project perubahan agar kita sama-sama merasakan bahwa kerjasama kita rasakan sangat kolaboratif. Dengan begitu, maka ada nama yang disebut di situ. Jadi ketika ada nama yang disebut, misalnya salah satu orang gitu ya, Bruce Wayne, kita menghargai Bruce karena dia sudah menegakkan value raise the bar, dan kita sangat menghargai bagaimana dia creating new training untuk tim. Dan dengan dia meng-create video itu, maka seluruh tim mereka akan sangat terbantu dan terinspirasi. Jadi kita perlu menghargai simple difference dari setiap hal yang dilakukan oleh tim kita, agar setiap hal yang dilakukan oleh tim kita menginspirasi anggota tim lain untuk melakukan hal yang sama setiap saat. So itu peer recognition bisa digunakan apapun itu. Anda bisa juga lakukan recognition secara langsung saat berada di meeting. Adakah apresiasi yang ingin diberikan kepada salah satu anggota tim kita, misalnya saat briefing? Anda juga bisa lakukan itu di group coaching. Saat kita melakukan group coaching, so peer recognition is the best tool untuk mengeratkan, begitu, mengkolaborasikan, mengikat kembali satu rangkaian tali perantai yang ada di tim kita. Untuk para leader juga kita bisa berikan penghargaan untuk keseluruhan performance
selama masa perubahan itu ya, dari week pertama sampai pada week yang terakhir misalnya, siapa yang sangat, berkinerja sangat super, atau mungkin bahkan mereka yang punya pengembangan, diri yang sangat signifikan dari awal mereka, proses perubahan sampai akhir perubahan. Jadi apakah mereka menampilkan hal-hal baru yang dirasa sangat diamati oleh setiap anggota tim, menginspirasi rekan yang lain melihat bahwa sosok, Mister Bruce adalah orang yang sangat menginspirasi dalam memberikan positif influence kepada yang lain, dan kita melihat perubahan yang sangat berdampak kepada dirinya karena dia melakukan, mmm, perubahan, development atau pengembangan kompetensi dengan sangat baik. Jadi bisa kedua hal itu, ini adalah satu, hal yang sangat, Anda bisa lihat ini sebagai satu hal yang strategis yang Anda bisa susun bersama tim, kira-kira reward and recognition seperti apa ya, para leaders kita, kalau kita bisa melihat ini, apa yang kita perlu berikan kepada tim kita, para leaders ini untuk mereka merasakan bahwa ini adalah recognition yang sifatnya dari mereka untuk mereka. Jadi Anda bisa rumuskan bersama-sama, itu juga bisa jadi alternatif, atau bahkan mereka sudah sepakat gitu, oh ini udah paling top gitu, misalnya adalah Bapak Bruce gitu ya misalnya. Jadi mereka akan melihat ini sebagai satu kesempatan untuk mengapresiasi satu sama lain. So jadi itu reward and recognition, yang hal yang paling sederhana yang bisa saya bagi agar kita merasa bahwa setiap perubahan positive difference sangat dihargai oleh organisasi kita. Kemudian berikutnya adalah winning culture. Bagaimana sih kita mengelaborasi setiap perubahan dan selalu menghargai value-value yang ada, yang berkembang, yang dikembangkan oleh anggota individu kita setiap saat, agar setiap saat juga kita mampu menghidupkan nilai itu agar ini menjadi kemudian budaya yang selalu dikembangkan dan menjadi satu corporate culture yang kuat yang akan mendukung corporate atau perusahaan kita, organisasi kita nantinya. Ada dua hal yang akan kita bahas, living company value, kemudian ini saya sudah sampaikan ini di buku, jadi kita bahas sedikit. Ada 3 elemen kolaborasi, collaboration, jadi kolaborasi yang akan menjadi action, kemudian fokus on positive difference, dan sustain. Ada 3 elemen yang kita bisa capai untuk memenangkan budaya baru dalam tahapan perubahan agar budaya ini terus-menerus bisa terjaga sampai kapanpun kita harapkan tidak hilang gitu ya. Jadi tidak juga akhirnya gagal dalam tahapan perubahan. Apa itu? Jadi kita bisa meng-create satu hal yang kita anggap sebagai proses kreatif, apa saja itu bentuknya. Kita perlu melakukan celebrate sukses bersama-sama dalam setiap tahapan perubahan, dan ini bisa Anda lakukan dengan format-format yang sangat menarik agar setiap individu juga tahu apa sih kontribusi mereka terhadap living company value atau menghidupkan organisasi, nilai-nilai organisasi yang ada di perusahaan Anda. Di sini saya contohkan week 1, know and play with your body, know your value. Jadi misalnya dia udah dapat rekan body coach nih, kemudian mungkin dia ingin mengenal lebih jauh tentang body coach-nya dan value apa sih yang dia sangat punya kekuatan terhadap value tertentu di nilai-nilai kompetensi yang mereka ingin kembangkan. Lebih mendekatkan diri kepada buddy atau peer,
agar mereka juga punya kedekatan atau have their own best friend di organisasi mereka. Kemudian ada talent competition, Anda bisa lakukan apapun, jadi ada show, ada semacam entertainment, kemudian dengan adanya entertainment ada competition yang terkait dengan perubahan, misalnya pengetahuan-pengetahuan baru terkait dengan perubahan. Anda bisa berikan quiz, banyak hal. Jadi Anda bisa masukkan misi-misi perubahan yang baru berada di seluruh environment yang ada di organisasi. Kemudian ada di week 3 group activity. Di setiap grup Anda mungkin bisa create aktivitas apa yang cukup menarik untuk membonding mereka secara positif agar kinerja, satu hal tentang kinerja, tapi emotional bonding mungkin Anda juga perlu bangun. Jadi ini adalah salah satu strategi yang Anda bisa create untuk membangun emotional bonding dengan value-value yang sudah dirumuskan bersama-sama. So buatlah semenarik mungkin dengan tim Anda, apa sih kira-kira kita mau celebrate sukses yang seperti apa dengan memberikan reward yang sudah kita rumuskan bersama-sama. Kemudian seperti apa kita ingin menghidupkan company values ini setiap saat. Dan ini Anda perlu lakukan terus-menerus, because living company values is like everyday values in their own individual. Jadi mereka harus perlu hidup dengan value-value itu setiap saat dan selalu menghidupkan nilai itu di dalam diri mereka. So bring it to life, itu maksudnya Bapak Ibu. Selalu menghidupkan nilai atau budaya dan selalu hidup dengan budaya yang ada di organisasi itu. Sekaligus ini juga merumuskan tentang ketiga hal elemen yang ada di buku saya, bagaimana meng-create engagement dengan collaboration dan sustain agar ini bisa sustain setiap saat. Jadi ini menjawab ketiga hal itu dari seluruh proses yang ada di yang saya coba paparkan di dalam visual ini. Jadi itu saja sesi 3 dan sesi keempat. Semoga bermanfaat dan saya rasa ini cukup mudah untuk diimplementasikan bersama-sama di tim Anda. Dan kiranya Anda dapat tips-tips yang menarik yang Anda bisa ambil, serta bekerja sama lebih menarik lagi dengan tim Anda. Kalau misalnya Anda melakukan ini dengan hybrid mode gitu ya, dengan WFH dan WFO, maka Anda juga perlu merumuskan seperti apa konsep yang ingin Anda tawarkan agar setiap individu selalu merasa bahwa mereka perlu menghidupkan budaya setiap saat. Anda bisa lakukan dengan banyak hal melalui platform-platform yang Anda bisa gunakan dan lewat interaksi-interaksi bonding emosional yang Anda juga bisa create bersama-sama dengan tim Anda. So happy collaboration everyone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.